Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para balad supi sekalian, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam sesi bincang santai dengan narasumber utama kita, saya Salahuddin Al-Bandungi Al-Hafid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bikin konten di luar, di negeri entah berantah. Saya juga nggak tahu alamat ini di mana. Yang penting kita bisa syuting, bisa menampilkan hal yang terbaik untuk para viewer sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat, tapi ada akhiran ala Supi, bukan ala saya. Jadi sesuai dengan filosofi channel kita, Balad Supi. Seorang praktisi tasawufnya ada, supinya saya, baladnya gitu. Dan mudah-mudahan terbawa menjadi seorang sufi. Yang pertama, kita melihat kondisi sekarang serba instan ya. Makanan instan. Bahkan olahraga pun instan sekarang. Oh iya? Iya. Biasa kita lari ke gunung. Sekarang di HP aja kan. Simpel. Semua serba instan. Kerja instan, kerja di laptop, di HP. Tanpa keringat. Yang pertama tentang pola hidup sehat ala Sufi. Jadi kesehariannya kan aktivitasnya. Misalkan ada slogan 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu contohnya. Terus tidur 8 jam kalau nggak salah. Jam sehat loh. Ini kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh para ahli tasawuf. Jadi kan ada tahajud kan. Jam berapa itu mulainya? Sudah sah jam 12 malam ya, sampai waktu sebelum subuh masih sah untuk tahajud. Yang terbaik sih kalau jam 2:30 lah, lebih baik. Jadi 2:30 udah bangun. Berarti kepotong udah tidak 8 jam lagi kan gitu. Apakah ini tradisi Sufi atau tradisi dalam keislaman ini dari sunat Rasul? Oh, sudah zaman Rasul, sahabatnya sudah mengamalkan. Mereka suka jumlah tahajud, sholat munajat, ya kan, dan zikir di malam hari, berdoa sama Allah. Pastinya akan kurang dari 8 jam. Mungkin taksiran sehari berapa jam? Ya, sekitar 4 jam mungkin, 4 jaman udah cukup. Jadi mungkin 3 jam di malam hari, nanti ada namanya Faidulah. Tidur lagi sebelum waktu zuhur atau setelah zuhur. Kalau harinya sangat panas, maka Rasul akan tidur lagi sebelum zuhur. Sekitar ya, sekitar 10 menit sampai setengah jam. Kalau harinya tidak terlalu panas, nanti tidur lagi setelah waktu zuhur antara zuhur sampai zuhur. Oke, itu yang pertama. Tidur 8 jam, kontradiktif. Sisi ini tidur sekitar paling banyak 4 jam. Tapi sejarah membuktikan usia 6, kalau nggak salah kan, 60 masih fit menunggang kuda, Iya. perang. Tidak pernah sakit, hanya sakit pas akan wafat saja. Iya. Jadi paling sehat, paling fit, paling bugar lah istilahnya. Karena pola tidur, pola makan, pola hidupnya sangat sehat dan baik. Oke, tadi tidur. Secara logika kalau kurang tidur kan, ya serba terasa lah. Minimal panas dalam gitu. Buat kita. Itu kan. Kalau begadang gitu kan. Oh, beda motif mungkin ya. Ya kalau saya pribadi ya, saya juga sih mengalami lah penurunan kesehatan. Kalau saya masih muda, mungkin bisa 4 jam cukup dalam satu malam. Sekarang sudah usia 45 ke atas, nggak beda. Oh, ada terasa mulai. Jadi dia perlu nambah lagi setelah subuh. Kalau tidak, bisa aja setelah subuh nggak tidur lagi. Ini nanti setelah zuhur saya akan tidur lagi. Saya memilih lebih baik setelah subuh, setelah subuh, ya setelah wirid lah. Tidur lagi berapa 2 jam, atau setelahnya akan fit sampai malam. Jadi pola pertama tidur, ini tidur jelas kontradiktif kan. Di satu sisi slogannya 8 jam itu sehat. Di satu sisi ini cuma sekitar berapa jam dengan aktivitas sama padat ya. Mengajar, kan dengan ceramah, kajian, luar biasa ini. Tapi karena juga Rasul juga turunnya awal kok, malah terus sunnah kan. Kalau kita
tidak ada lagi suatu kegiatan atau kerjaan di malam hari, selesai semua tidurlah di awal agar mudah bangun di waktu malam, kan? Jadi nggak selalu juga tidurnya telat, tergantung keadaan. Kita juga suka seperti itu kan. Malam jam 2 jam 3 bangun. Ya. Cuma kita ke toilet, habis itu tidur lagi. Nah, itu salah kita. Iya, yang pertama itu. Yang kedua, pola hidup sehat ala suci makanan. Makan sehat 5 sempurna. Kita akui emang itu suplemen. Tapi di satu sisi, satu kurang tidur, puasa. Soal logika ini sehatnya gimana? Oh iya dong. Sekarang juga medis membenarkannya dan sangat menganjurkan orang berpuasa. Karena kan kalau orang perlu makan itu kan kata Nabi al-ma'datu baitudda. Ma'dah adalah wadah makanan atau perut besar. Yang banyak makanannya itu adalah baitudda, rumah penyakit. Karena kan dia banyak yang mungkin zat-zat yang tidak baik, zat kimia, zat pewarna, pengawet, jantung, kan bisa menyebabkan dari kolesterol, diabetes, dan juga penyakit lain. Oh, mudah-mudahan dari lambung. Ma'dah baitudda, rumah penyakit. Orang nggak makan banyak atau puasa kan segitu makanan dalam lambung, sehingga ya otomatis membuat orang juga sehat. Makanya kata Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu wa idza akalna la nashba. Jadi kita adalah kaum yang tidak makan sampai kita lapar. Nah, kalau kita makan, kita akan sampai kekenyangan gitu. Sudah kenyang, terasa udah selesai. Beres urusan. Jangan diteruskan sampai. Oh, itu masalahnya. Kalau pola hidup saya pribadi kan, pagi-pagi dan gorengan, setengah jam datang bubur, terus kemudian kupat tahu, terakhir baru nasi kuning. Makan belum tuh, langsung makan itu. Nanti makan jam 11 nasi 2 piring. Oh, jadi pola. Kan logika kita kalau banyak makan seolah-olah lebih fit, lebih bertenaga, tapi ini konsumsi kan sedih, banyak puasanya, tidur kurang. Terus ya harus tahu kita ya, makanan tak hanya dari makanan yang kita makan sebenarnya. Para ahli zikir, ahli Al-Quran, hanya juga mendapatkan makanan dari itu amalan. Serius. Bang Suluk, yang hanya makannya aja nasi, mungkin sayur, tahu tempe, hanya 2 kali sehari, kok bisa tahan? Kok nggak rasa kekurangan sampai 6 bulan, sampai setahun bahkan? Namanya karena selebihnya buat dia dari amalannya. Coba kalau dia tak suluk, kalau dia tidak melakukan keluarkan, kayak orang segini sih hanya aja nasi atau tempe, dia akan nambah lagi kan. Kalau orang itu nyaman, cukup segitu, karena sibuk beribadah, sibuk berzikir, sibuk baca Al-Quran, sibuk sholat, takbir, itu memberikan makanan kepada dirinya melalui amal ibadah itu. Oke, tadi tidur berkurang, makan dibatasi mungkin. Pernah kejadian terserang lambung? Kalau saya telat sarapan langsung lambung terasa. Iya. Kalau puasa gimana? Justru aneh kan, kalau nonton gak pernah. Tadi pernah saya kejadian itu. Karena itulah kan lu terjawab kan, orang kalau nggak puasa kan aman. Kalau puasa aman kan, karena itu sudah diisi oleh puasa, itu makanannya. Dia kan dia ibadah puasa. Jadi tanpa dia makan secara nyata dari makanan minuman, dapat asupan makanan dari puasa itu sebenarnya. Jadi dia aman puasa. Jadi bukan banyaknya makanan yang kita konsumsi, jadi kebutuhan tubuh kita kan. Iya. Itu idealnya. Tadi gimana? Makan sebelum kita adalah kaum yang kita akan makan sampai lapar. Nahnu qaumun la na'kul hatta najuu wa idza akalna la nashba. Kalau kita makan, kita tidak akan kekenyangan. Itu pola hidup kan. Iya, pola hidup. Luar biasa. Oke, tadi tidur, terus makan. Terus saya pernah mendengar seperti ini, tentang sepertiga dalam. Iya. Maksudnya gimana itu? Nah itulah ada pola cara duduk untuk makan. Kalau kita begitu cara duduknya, dengan otomatis membagi lambung ke 3 bagian otomatis. Dan itulah cara sunah Rasul.
kita makan bagaimana posisi makan. Begitu kita makannya, cara duduk makannya, maka akan tubuh kita membagi 3 bagian, 3 buat makanan, 3 buat minuman, 3 lagi kosong. Otomatis kita makannya duduk atau berdiri itu mah udah aja semua masuk. Iya. Jadi kalau bahasa saya makan merkaan, bulteng. Jadi kalau ruku ya udah susah. Kalau tradisi Ramadan, makan duluan, udah taraweh udah nggak bisa. Oh, jadi ada itu pola hidup sehatnya. Jadi ini hampir tadi yang dikatakan kontradiktif. Di satu sisi menslogankan itu, di satu sisi faktanya 1400 tahun mungkin masih terjaga dan sehat. Termasuk kalau masalah obat-obatan gimana ya? Iya, selama dari herbal yang alami paling aman. Kalau pakai medis juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada lagi solusi ya, yang aja obat medis kan ada salahnya juga. Kalau dari sudut pandang agama yang paling baik untuk obat Herbal. oh herbal. Iya. Herbal yang memang juga herbal yang jenis yang paling terbaik ya, lidah layu yang paling segar. Jadi juga itu ada ilmu juga, nggak semua herbal kita bisa ambil. Nggak kayak apa umurnya, kayak apa juga kematangannya dan segala macamnya. Jadi sebalik juga sih sebagai solusi terakhir kalau bisa. Termasuk madu Obat kurma. kan kayak madu kan, madu juga madu asli kan. Kalau madu ada gulanya masuknya gula. Ya kan? Oh iya. Kalau madu murni itu obat. Semuanya madu dari lebah. Kalau madu campur gula, campur apa ya itu mah sama aja racun juga karena ada gula berlebihan. Termasuk kurma kan bagian dari obat. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, pola hidup sehat ala Sufi tidak sesuai dengan harapan kita. Tidurnya berkurang, makan terbatas, tapi sehat, itu anehnya gitu kan. Tidak sesuai itu dengan kan justru yang parah itu yang baik ya. Kalau udah kelebihan itu jadinya overdosis kan, apapun itu kayak minum air, kalau kebanyakan jadi edema ya. Kalau juga banyak makan obesitas kan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik, harus pas lah minimal. Apakah ada aturannya? Misalkan gini, menu keseharian supaya sehat. Ikan dibatasi seminggu sekali, daging dibatasi seminggu sekali. Itu ada nggak? Imam Ali biasa makan daging sekali seminggu. Sekali. Jumat. Hari Jumat. Karena begini, kalau orang yang makan dagingnya daging sapi, daging kambing, kan daging itu daging ya, pernah ada ruhnya kan. Kalau sakit kambing kan, keseringan maka akan bisa mewarisi sifat dan sapi. Mantap. Coba logika kan, hewan sapi tidak ada ruhnya kan, sapi kan yang segala sifatnya, kebiasaannya. Tapi kambing juga, ayam juga. Kalau sering makan itu daging kan masuk ke dalam tubuh kita, itu bawa lah sifatnya. Berarti kalau misalkan kameramen kita makan rumput udah gak aneh kan? Tapi dia sering makan. Oh, seperti itu. Kayaknya Imam Ali itu hanya makan daging sekali seminggu, hari Jumat. Imam Syafi'i juga sama. Membatasi makan daging. Nah, dia tahu kalau baik juga nggak bagus, bisa punya sifat-sifat hewan itu. Iya. Iyalah, dia bisa masuk akal. Kalau saya setahun sekali. Oh itu Pasti ada. Kalau udah ngirim itu juga. Kalau enggak vegetarian aja. Oh sampai berpengaruh berarti ya. Pola dari makanan kan bisa berubah sifat, apalagi pola hidup ya. Iya, pola hidup. Pergaulan itu. Oh itu yang paling penting. Itu berpengaruh gitu. Berbahaya kan. Iya. Siapa kawan kita begitulah jadinya kan. Iya. Terus pola hidup sehat ala Sufi yang paling jadi pikiran lebih terfokus kepada zikrullah, muhasabah. Apakah ada pola napas yang dipakai? Olahraga seperti apa? Ya iyalah, sebenarnya dengan kita sholat yang sempurna kan udah juga olahraga kan, bagian dari olahraga sebenarnya otomatis. Kita juga dengan dengan banyak zikrullah, ada nggak dengan banyak zikrullah,
ada namanya apa dalam tarekat juga ada namanya kan latifah latoif, itu zikir yang tertinggi, bukan zikir yang biasanya. Jadi juga namanya apa Qasdardam. Jadi apa artinya itu ketika kita menghirup nafas dan mengeluarkan lalu berzikir pada Allah. Apa kata ilmuwan? Mensana? Ini apa? Mensana ini kok pakai nama ya? Apa artinya dalam tubuh yang sehat? Terdapat jiwa yang kuat. Ternyata kebalik. Kalau saya mah al-aqlus salim fi jasdi salim. Akal yang sehat dalam tubuh yang sehat. Setuju nggak? Setuju nggak itu? Coba renungkan. Setuju, cuman Anda belum paham ya. Dibalikan. Dibalikan. Al-jismus salim fi aqli salim. Tubuh yang sehat dalam pikiran yang sehat. Saya lebih setuju yang kedua. Al-jismus salim fi aqli salim. Tubuh yang sehat, tubuh yang baik ada dalam pikiran yang sehat. Jadi mana dulu yang harus diperbaiki? Kalau ininya baik kan, ini Iya. akan baik semua anggota tubuh kan. Coba kalau dibalik, al-aqlus salim fi jismis salim. Kalau yang sehat, tubuh yang sehat. Oh, orang sehat melakukan korupsi. Iya. Orang sehat pada berbuat dosa maksiat, kan? Jadi saya nggak setuju. Al-aqlus salim fi jismis salim. Kalau yang sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi orang sehat, orang yang kuat berbuat dosa dan maksiat. Kalau ininya baik, akan membuat juga baik anggota tubuh kita, baik perbuatan kita, baik ucapan kita. Jadi pikiran kita perbaiki, secara otomatis kan tubuh kan? Iya. Secara otomatis kan itu ya? Ikutin pikiran deh. Iya. Wah. Oh, ya itu ya jadi yang jadi hal yang jadi luar biasa. Tadi tidur, makan, jadi olahraga. Iya. Dan penelitian begini, sekarang lagi ramai berbagai hal, olahraga napas seperti itu. Kalau dalam tradisi fisik itu memakai napas. Oke, nah. Jadi ada yang dalam air, gesit, agak tinggi lah. Maksudnya? Iya, sampai di air buat berzikir. Dia menahan napas. Air juga ada rukyah di laut. Air laut kan tidak kita rendam kupasnya kan. Dan dia pakai napas dalam dalam diri. Tutup hidung, tutup mulut, napas di situ. Udah nggak kuat, kita lagi angkat perutnya, jadi bernapas biasa. Termasuk ini kalau perokok ini wajib ya? Wajib diruknya. Oh wajib ya. Jadi pemirsa sekalian, anak perokok berat, ikuti pola program kami. Jadi setiap tahun sekali kita ada program rukyah termasuk para perokok berat. Dijamin berhenti, tergantung Anda berhenti tidaknya gitu. Oke, Syekh. Tadi yang pertama pola tidur dengan tahajud. Yang kedua pola makan dengan sholat. Terus ada menjaga pikiran, zikir itu olahraga. Bagian olahraga daripada konsumsi. Kondisi sekarang nih di zaman pandemi seperti ini, ada istilah PSBB, isolasi mandiri dan lain sebagainya. Ada istilah yang mau tanyakan ini. Bukan Kang Suki dari dulu, Pak? Ada istilah isolasi mandiri? Iya, uzlah. Bisa itu apa? Menyendiri. Jadi ya Brazil, dia menjauh, dia menyendiri kan. Uzlah, menyendiri. Berarti udah biasa, tidak kaget dengan semua ini keadaan. Sudah sering menyendiri dalam uzlah, dalam suluk, kan? Ini seorang diri, hanya bersama Allah saja. Kalau kolwat apa itu pengertiannya? Sama lah. Oh, bersama. Kolwat, suluk, uzlah ya mirip-mirip lah. Sendirian ya, menyendiri bersama Allah saja dalam dia melakukan ibadah. Dan itu secara otomatis kan mempengaruhi menaikkan imun kita kan, pikiran terjaga, gitu kan. Jika kita tidak stres, kita tenang, kita gembira, Iya. nyaman, imun pun jadi lebih kuat kan. Iya. Ini tradisi sufi atau emang ini dari dulu sejak zaman Rasul? Kan Rasul juga Kalau polanya gitu? saya tahu Solo itu sering ke Gua Hiro, menyendiri juga, ya kan? Merenung tentang kehidupan, tentang manusia. Sudah ada contohnya dari Rasulullah sebenarnya sih. Yang menyendiri. Jadi kondisi pandemi seperti ini, antisipasi sudah ada. Oh, Iya benar.
Jadi tadi pola yang harus kita terapkan supaya hidup kita lebih sehat. Tadi bicara secara zahir dulu, tidur, terus pola makan. Tapi kalau lebih ke rohani, jasmani rohani sudah sehat. Iya. Terbukti. Jadi kalau kita memang berjuang di awal berat, sudah terbiasa ya mudah saja kan. Walazina jahadu fina, orang-orang yang jahadu sungguh-sungguh fina dalam jalan kami yang Allah, itu seperti zikir, seperti puasa, sholat, dakwah, lanahdiyannahum subulana, pasti sungguh kami Allah akan berikan mereka petunjuk subulana dalam jalan-jalan kami. Dengan lebih tentang tentang keilmuannya, tentang rahasianya, dan juga pastinya juga tentang juga kesehatan juga, kesehatan dan juga kebaikan. Oke, yang tiga, yang keempat nih, yang bisa jadi stres, imun berkurang, keinginan kita. Jadi kita kerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup kita, dalam tanda kutip hartakan. Ini ada pola yang disebut kesederhanaan dalam sufi. Istilahnya apa ya? Zuhud. Jadi sirrul afdalul zuhud, sirrul zuhud. Zuhud yang terbaik adalah zuhud yang nggak kelihatan. Maksud? Jadi mungkin orang punya harta, punya uang lah, tapi di hatinya gitu. Dia tidak berubah dengan keadaan itu, tetap taat beribadah, menjauhi dosa maksiat, kan, mudah juga memberi, mudah sedekah. Jadi sederhana bukan berarti tidak punya kan? Oh iya, kan di mindset patokannya. Orang juga miskin malah pada cita dunia ya, kali ini dunia kan. Jadi terobsesi dalam pikirannya tentang dunia, tentang uang, tentang harta. Ini satu yang terlewat tadi, makanan. Selama pengalaman ini saja, minuman tidak pantangan kan? Maksudnya tidak ada larangan, minum bebas kan? Ya, minum apa? Misalkan air putih, mau teh, mau kopi, bebas itu kan? Oh enggak ada, kecuali kalau makanan tadi yang daging seminggu sekali. Oh itu maksudnya. Iya. Kalau minuman? Bebas, air putih, susu, jus boleh. Oh bebas, boleh itu kan? Oh jadi untuk pemirsa sekalian, kalau minuman bebas mangga. Anda mau jadi sufi, minuman bebas, asal jangan beralkohol itu. Alkohol berapapun persennya haram, jangan sentuh itu. Ada lagi tip yang lain jadi pengalaman? Iya, dan pasrah ya. Pasrah, tawakal. Itu tingkat paling. Kita sudah mencoba lah, ikhtiar segala cara, ya udah pasrahkan pada Allah, yang juga merasa yakin akan berhasil. Itu sempat yang buruk ya. Kita sudah mengatur pola makan, mengatur pola pikiran, pola hidup, yang yakin pasti begitu juga sih. Udah aja semuanya kembali pada Allah Taala. Tapi yang tadi disebutkan itu bagian dari termasuk adab juga. Yang mana? Termasuk tanda kecintaan kepada Nabi, kita puasa Daud, Senin Kamis, tidur, bangun tahajud. Kalau kita memang itu niatnya kayak ikuti Rasulullah, ya itu tanda cinta kepada Rasulullah. Kalau juga hanya aja ikut-ikutan atau ingin puji kan beda kan, sama amalnya itu beda sumpah niatnya. Iya. Harus dengan niat ikhlas. Jadi ini tip dan trik, tapi ini pengalaman mungkin ya. Selama ini dijalani puasa Daud, tidur berkurang. Saya jarang sakit, pas sakit parah. Gitu wes. Betul, saya jarang ambil obat. Itu juga mungkin bisa sekali 5 tahun, sekali 10 tahun juga terjadi kan. Ya mungkin aktivitasnya terlalu padat mungkin kalau itu. Iyalah, itu sih memang. Ya. Saya juga sama, jarang sakit. Sekali sakit hati. Tapi itu kan tidak ada syarat kan. Misalkan gini, ada orang-orang, berarti sufi seperti ini, sehat, menerapkan hidup sehatnya. Apakah harus ada syarat, misalkan hafal berapa juz? Oh enggak, itu mah hal lain. Bisa siapapun bisa mencobanya, mau dia bisnismen atau dia apalah, artis, dia juga selebritis, kayak pejabat, kayak siapapun bisa mencobanya. Kalau pengangguran bisa sebagai kameramen? Bisa, siapapun bisa. Oh jadi pengertiannya jadi masih yang ini sebagian dari komentar pada tiba. Dia berpikirnya sufi itu, tapi pola dulu nggak apa-apa, sufi nggak urusan belakang jadi dia bisa juga jadi patokan nama sufi ya. Udah saja lah kita mah ingin polanya lebih baik kan, sehat, lebih bikar, itu tujuan. Jadi untuk pemirsa sekalian,
polanya aja kita lakukan. Ya mungkin nggak tiap hari tahajud, bisa mungkin sebulan sekali berlatih gitu. Puasa nggak apa-apa gitu ya. Misalkan ada nggak sebulan 3 kali puasa? Yang lebih kan 3 hari setiap bulan, nah 3 hari. Maksudnya pilihan bebas? Yang tanggal 13, 14, 15. Oh pas kalau itu. Sunnah Rasul. Jadi gaji udah habis, mau gajian lagi masih lama, jadi pas kalau itu puasa. Ini bukan puasa pada bagian dalam sunnah, puasa keadaan gitu. Strategi untuk menghadapi kehidupan. Oh, berarti tergantung kapasitas kita ya. Yang penting dimulai dulu. Mau dimulai dulu. Jadi para pemirsa mulai dulu aja. Tahajud mau sebulan sekali, seminggu sekali, mangga. Mau puasa 3 hari dalam setiap bulan, mangga gitu. Mau dikurangi bab makan, mangga. Yang penting kita polanya dulu kita terapkan. Urusan jadi itu mah urusan Tuhan kan ya. Ya. Jadi alhamdulillah itu mungkin bincang santai kita dengan narasumber kita. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan ini, dalam musim pandemi ini kita diberi kesehatan oleh Allah dan kita senantiasa berkah, dan mudah-mudahan kita berdoa narasumber kita diberikan kesehatan supaya kita bisa tampil terus ini. Sebelum tutup jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya ya. Kita masih tetap nanti ada acara live streaming, jadwalnya sebulan 2 kali. Jadi share sebanyak-banyaknya, nanti kita sebulan 2 kali kita komitmen untuk live streaming acara pengobatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.